Assalamualaikum pemirsa, kali ini Pesona Indonesia dari Aceh akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor indahnya destinasi wisata dan eksotisnya wisata alam yang ada di Aceh Jaya. Namun sebelumnya pemirsa, Oya akan mengajak untuk bersantai-santai di Puncak Grute. Dan Puncak Grute ini merupakan pintu gerbang sebelum kita masuk ke wilayah Kota Calang. Dan di sini menawarkan pemandangan alam yang sungguh mempesona dan pastinya akan membuat pemirsa kagum luar biasa sekali. Yuk! Menuju ke Aceh Jaya, jika melalui Banda Aceh, kita akan mengitari perbukitan yang menyajikan panorama alam yang luar biasa mengagumkan. Salah satunya adalah Puncak Bukit Grute. Dari Puncak Grute ini, kita bisa menyaksikan birunya lautan yang membentang luas dan dihiasi dengan pulau-pulau yang menjadikannya perpaduan landscape alam yang menakjubkan. Puncak Grute ini biasa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali perjalanan menuju Banda Aceh maupun Kota Calang yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Di sini, para pengunjung bisa menyantap kuliner sambil menikmati panorama alam nan indah bersama keluarga maupun bersama sahabat. Dan tidak sedikit pula yang mengabadikan momennya melalui smartphone yang memberikan bukti mereka telah berkunjung ke Bukit Grute. Pemirsa, sama seperti hasil tangkapan layar Oya, pemandangan di sini memang luar biasa indah. Terdapat bukit-bukit dan hamparan biru lautnya yang terbentang luas. Wah, pastinya pemirsa cocok sekali untuk beristirahat dan bersantai di sini. Setelah menikmati keindahan dari Puncak Grute ini, Oya akan mengajak pemirsa ke salah satu destinasi wisata spot baru yang lagi viralnya di Aceh Jaya. Nanti kita akan melihat hamparan bunga celosia yang begitu indah. Setiap panorama alam yang tersajikan selalu mengundang takjub dan rasa kagum bagi siapa saja yang melintasi kawasan ini. Sepanjang perjalanan menuju Kota Calang, kita akan disuguhi eksotisnya pantai-pantai berpasir putih yang menjadi ciri khas pantai kawasan barat selatan Aceh ini. Welcome to Kota Calang. Dan pemirsa, Oya sudah sampai di Kota Calang dan Oya akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor indahnya pesona Aceh Jaya. Yeay! Destinasi wisata baru yang menjadi viral saat ini adalah Celosia Garden. Hamparan kebun bunga celosia telah mampu menjadi magnet untuk menarik wisatawan yang menandakan bangkitnya wisata Aceh Jaya.
beraneka macam bunga ditanam di kebun ini, sehingga menciptakan perpaduan warna yang luar biasa, yang selalu dimanfaatkan oleh pengunjung untuk mengabadikan momen dari keindahan bunga celosia. Oke pemirsa, sekarang Oya mau beli tiketnya dulu. Oke Kak, ini beli tiketnya. Oh iya. Nah kalau misalnya mau sewa payung juga harus mengeluarkan uang lagi ya Kak? Berapa tuh Kak? 5.000. Kalau sewa topi? Topi ada yang 10. Oke, nah pemirsa, untuk menyewa topi dan menyewa payung kita harus mengeluarkan uang lagi sebesar kalau payung 5.000, kalau topi tergantung topi cantik atau topi pandan. Nah masing-masing sekitar 10.000 atau 5.000. Nah sekarang Oya mau sewa payung, boleh ya? Oke, nah ini artinya Oya sudah mengeluarkan uang Rp15.000 untuk masuk ke Celosia Garden. Ya, oke, let's go. Awal mulanya saya membangun atau merintis taman ini memang sangat susah dan mendapat cobaan, diantaranya pro dan kontra di sekeliling taman. Masyarakat awam pada tentunya mereka tidak memahami bagaimana tujuan yang dari usaha yang saya bangun. Tentunya ini sangat membuat saya tertekan pada awal mula ketika saya ingin membangun sebuah taman, karena di mana tanaman bunga ini dianggap sangat nihil bagi masyarakat kita, karena mereka memastikan bahwasanya bunga ini tidak dapat menghasilkan uang. Namun ketika saya melihat pengalaman di YouTube dan di berbagai macam situs atau referensi negara-negara tetangga kita, jadi saya mencoba memberanikan diri untuk membangkitkan usaha saya. Pemirsa, seperti inilah bentuk dari bunga celosia ini. Teksturnya yang lembut dan memiliki seperti benang wool, untayan benang wool, dan sama halnya dengan bunga celosia lainnya yang warna merah dan warna kuning. Pastinya harum sekali, tapi kita juga tidak diizinkan untuk memetik, jadi tetap menjaga bunga celosia ini tetap indah dan tumbuh subur. Wah. Bang Kaisar banyak bercerita tentang bunga celosia dari perpaduan warna merah, kuning, dan orange. Ternyata usia bunga celosia ini sendiri bertahan hingga 6 bulan, dan setelah itu akan ditanam dengan bunga celosia yang baru. Dan kedepannya selain bunga celosia akan ditambah dengan tanaman bunga lavender dan bunga matahari serta bunga cledio. Dan pastinya taman bunga di sini akan menyuguhkan warna-warni aneka bunga yang sudah pasti luar biasa indahnya. Terima kasih banyak nih udah diajak jalan-jalan main ke bunga celosia ini. Pastinya Oya bakal berkunjung lagi nih. Untuk pemirsa yang juga ada di rumah, jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk berkunjung ke bunga celosia. Dan pemirsa, selanjutnya Oya akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor indahnya dan eksotisnya pantai di Aceh Jaya, Pantai Pasisaka. Yuk! Sebelum kita berkunjung ke spot utama yaitu Pantai Pasisaka, Oya mau ajak pemirsa untuk melihat-lihat hasil tangkapan nelayan lobster. Di sini kita bisa lihat berbagai macam jenis lobster.
Assalamualaikum Bang. Oke, ini pada ngapain nih? Kita lagi sortir udang nih. Oh, sudah sortir udang ya, lobster ya. Nah, ini usia berapa nih Bang? Ini dia bukan usia sih sebenarnya, dia di atas 2 gram ke atas Baru bisa dijual? Iya. Baru bisa dipasarkan ya? Keluar, ya. Oke, nah nanti dipasarkan kemana nih? Kalau kapasitas sedikit kita langsung kirim ke Banda Aceh karena di sana ada penampung besar. Kita langsung kirim ke Jakarta biasanya. Wah, berarti ini melalui Banda Aceh baru ke Jakarta lagi ya? Boleh Oya pegang? Ini bisa. Tim gigit ya. Oh iya? Dia gigit nih? Nggak kena durinya aja sih sebenarnya. Wow, pemirsa, lobsternya ini besar sekali hasil tangkapan dari nelayan dan beratnya sekitar 2 gram dan langsung bisa dijual di pasaran. Wih. Wow, oke. Ya, mantap. Nanti kita bakal icip-icip lobster hasil dari tangkapan nelayan ini. Di penangkaran lobster ini terdapat beberapa jenis lobster hasil tangkapan nelayan. Di antaranya jenis lobster batik, lobster batu, lobster bambu, lobster kipas, dan jenis lobster mutiara. Dan lobster ini mampu bertahan lama pada proses pengiriman tanpa air jika ditambahkan pasir pantai. Selain itu, lobster yang sudah diberikan pasir pada kemasannya akan terlihat lebih tenang. Destinasi selanjutnya, Oya akan mengajak pemirsa, kita akan eksplor pulau terluar Indonesia di kawasan barat selatan Aceh, yaitu Pulau Raya. Pemirsa, Oya sudah berada di dalam boat dan kita akan menuju ke Pulau Raya dengan menggunakan boat ini. Ada beberapa destinasi yang akan kami kembangkan. Yang pertama di antaranya Pulau Raya. Salah satunya Pulau Raya itu tempat dulunya Pulau Raya ini ada pemukiman penduduk. Jadi begitu musibah gempa tsunami, penduduk di Pulau Raya kita relokasikan ke daratan, ke Lokrut. Maka di Pulau Raya itu kita kembangkan penggemukan sapi, kemudian juga ada wisata pemancingan di situ cukup bagus. Kemudian kita ada merencanakan pengembangan rumput laut. Nah, di Pulau Raya inilah nanti kita akan jadikan salah satu destinasi wisata di Aceh Jaya. Sejarah Pulau Raya ini dulu merupakan ibu kota Aceh Jaya pada masa pendudukan Belanda. Penduduk Pulau Raya sendiri dulunya merupakan para pendatang dari wilayah Lamno dan Aceh Selatan dengan mata pencaharian sebagai nelayan dengan komoditi andalan, lobster, dan hasil laut lainnya. Nah, ternyata di sini itu ada Tugu NKRI. Seperti yang kita lihat ada lambang Garudanya, ini menandakan bahwa Pulau Raya ini masih menjadi wilayah kedaulatan NKRI. Meskipun Pulau Raya ini dekat dengan daratan, namun wilayah ini masih pulau terluar Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, di mana ada negara India dan Sri Lanka juga.
Masa kejayaan Pulau Raya ini pada saat sebelum terjadi tsunami Aceh. Pasca terjadinya tsunami, pulau ini tidak lagi berpenghuni dan segala aktivitasnya terhenti. Saat ini, Pulau Raya sendiri dikembangkan sebagai pusat pengembangan bibit sapi Aceh. Dan bukan hanya itu, ke depan akan menjadi destinasi wisata andalan untuk para pemancing dan juga bagi mereka yang gemar berolahraga surfing. Pulau Raya ini merupakan pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga di pulau ini terdapat mercusuar sebagai penanda daratan bagi kapal-kapal dari pelayaran internasional. Setelah puas mengeksplor dan mengitari Pulau Raya untuk melihat panorama yang eksotis, selanjutnya Oya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi pantai yang menjadi spot utama di Aceh Jaya, Pantai Pasisaka. Destinasi wisata yang akan kita kembangkan yaitu di Pasisaka. Ini juga tidak kalah pentingnya. Pasisaka ini dengan keindahan pantainya, kemudian dengan pasirnya yang hampir mirip gula itu, makanya dinamakan Pasisaka karena pasirnya itu mirip sama dengan gula putih. Oleh karenanya di situ juga akan kami lakukan salah satu destinasi wisata di Aceh Jaya. Di samping itu juga sangat bagus di situ kita lakukan snorkeling, ya, selam. Kemudian ada kita juga harus memperhatikan di Pasisaka ini kearifan lokal di Pasisaka ini oleh tokoh masyarakat di sana. Ini tidak ingin Pasisaka ini dijadikan lokasi wisata. Namun kami ingin kembangkan di sana. Dan kita sudah mengajukan pembangunan rumah nelayan di situ. Jadi nanti kita ingin jadikan kampung nelayan di situ dan kita akan jadikan destinasi wisata bahari di sana. Jadi oleh karenanya kita sudah mengajukan ke provinsi dan mudah-mudahan Pasisaka juga terlepas dari objek wisata yang ada di Aceh Jaya. Pemirsa, menuju ke Pantai Pasisaka, kita ditawarkan pemandangan yang sangat indah. Yuk. Yuk. Ya, pemirsa, menuju ke Pantai Pasisaka ini kita tidak hanya ditawarkan pemandangan yang indah, tapi juga harus melewati padang savana yang luas seperti ini. Wah, seru nih. Aduh. Ayo semuanya.
Pemirsa, Oya dapat merasakan sentuhan lembutnya pasir di Pantai Pasisaka ini. Dan seperti namanya, Pantai Pasisaka ini, pasir yang dimilikinya itu seperti butir-butir gula dan sangat halus serta lembut sekali. Wah, asik nih pemirsa buat main-main. Iya. Dan inilah uniknya dari Pantai Pasisaka. Tidak menunggu lama, saya langsung menikmati kelembutan Pantai Pasisaka dengan pasir pantainya yang putih. Bersama teman-teman penggiat wisata untuk merasakan kesejukan air lautnya yang jernih. Dan ini sungguh luar biasa anugerah Sang Pencipta untuk dapat dimanfaatkan dan dijaga sebaik mungkin keindahannya. Alam dan pantai yang ada di Aceh Jaya memang eksotis dan selalu memiliki daya tarik bagi siapa saja. Keramahan penduduknya sangat dirasakan, yang merupakan ciri khas masyarakat Aceh yang selalu mengedepankan semangat pemulia Jameh. Setelah puas rasanya menikmati keindahan dan kesejukan Pantai Pasir Saka, saatnya Oya akan mengajak pemirsa untuk menikmati kuliner khas Kota Calang, yaitu mie lobster. Pemirsa, sambil menunggu olahan lobster yang dipadu dengan mie Aceh, kita bisa menikmati gugusan pulau-pulau dan pemandangan yang indah di Aceh Jaya ini. Luar biasa. Wah, senangnya akhirnya pemirsa mie yang Oya pesan sudah tiba juga. Mie Aceh dipadukan dengan lobster yang pastinya nikmat sekali ditemani dengan kelapa muda. Nikmatnya kuliner mie Aceh yang dipadukan dengan lobster menjadikannya menu yang mengangkat dengan ciri khas bumbu rempah-rempah Aceh dan merupakan kuliner yang wajib dicoba jika mengunjungi Aceh Jaya. Akhirnya pemirsa, setelah seharian mengeksplor eksotisnya pesona Aceh Jaya, banyak cerita yang akan Oya bagikan selama berada di Aceh Jaya. Menikmati keindahan alam sebagai anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta untuk masyarakat Aceh Jaya agar dapat terus dilestarikan dan dijaga untuk tetap selalu indah. I love Aceh, I love Indonesia.